Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan berkas penyidikan tersangka Irjen Polisi Joko Susilo akan dinaikkan ke tingkat penuntutan untuk mulai disidangkan yang ditargetkan pada bulan April. Dan menurut juru bicara KPK Johan Budi, saat ini penyidik KPK masih fokus pada penelusuran sejumlah aset milik Joko Susilo di sejumlah daerah. Selain itu, sejak awal pekan ini KPK juga sudah menyidik tersangka lain dalam kasus simulator SIM, antara lain Direktur CMM Budi Susanto. Namun KPK membantah jika penyidik hanya fokus pada penyitaan aset-aset Joko Susilo. Sebab penyitaan aset tersangka kasus lain juga tengah berjalan. KPK sedang melengkapi berkas pemeriksaan Irjen Joko Susilo untuk segera dinaikkan ke tahap penuntutan. Untuk kemudian disidangkan pada pertengahan bulan April mendatang di Pengadilan Tipikor. Dengan proses penyitaan atau penelusuran terhadap aset DS ya. Jadi sampai hari ini tim masih melakukan penelusuran ke beberapa aset. Saya dapat informasi kemungkinan pertengahan April ya. Ini masih diperkirakan kasus ini akan naik ke proses penuntutan. Ya, selain menyita aset dari Joko Susilo, Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah sering menyita aset tersangka kasus korupsi lainnya, mulai dari Muhammad Nazarudin hingga Waode Nurhayati. Hal ini dinyatakan juru bicara KPK, Johan Budi, menyikapi informasi bahwa KPK pilih kasih dan hanya menyita aset Joko Susilo. Selain harta yang tidak bergerak seperti tanah dan juga bangunan, serta juga harta bergerak seperti mobil, KPK juga menyita aset berupa pembekuan saham atau pemblokiran rekening tersangka. Seperti terpidana kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazarudin. KPK membekukan saham Garuda milik Nazar senilai 300 miliar rupiah. Pembekuan aset Nazar ini terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, dan selain Nazarudin, KPK juga pernah menyita aset terpidana kasus suap DPID Waode Nurhayati berupa pemblokiran rekening bank senilai 50 miliar rupiah. Terakhir, KPK juga menyita mobil tersangka kasus suap kuota impor daging sapi Ahmad Fatonah. Sementara itu, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, hingga kini tim penyidik KPK masih melakukan penelusuran ke beberapa aset lain yang diduga terkait DS. Penyitaan aset itu tidak hanya dilakukan pada tersangka DS ya, tetapi juga pada tersangka-tersangka yang lain. Ini mungkin untuk mengingatkan kembali seperti yang dilakukan pada Nazarudin misalnya. Itu juga kita membekukan saham Garuda ya senilai 300 miliar rupiah. Jadi dari sisi jumlah, pada juga kita lakukan. Kemudian Waode juga ada yang di